وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والمصلين وجميع الملائكة المقربين خصوصا مؤلف هذا الكتاب العلامة المرحوم الشيخ محمد جمال الدين القاسمي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Biasanya jam 4:30 itu baru mulai, jam 4 baru mulai. Makanya ini rada cepat karena asarnya jam 3 kurang. Ya nggak apa-apa, telat juga ngaji aja. Karena biasanya ibu-ibu jam 3 itu baru bangun siang tuh. Ya, jadi nggak apa-apa telat, nanti bilangin temen-temennya di grup gue. Telat nggak apa-apa, masih 4:30, pokoknya masih jam 5 kurang kalau masih ada ngaji aja. Ya, niatnya udah tercatat. Karena asarnya cepet, makanya ini jam segini masih rada ini nih, rada sepi, takutnya ke sorean akhirnya nggak mau ngaji, jadi telat nggak apa-apa. Ya, kita mulai. Sebelumnya kita kemarin hadis, sekarang kita belajar kitab Asrorit Tohar. Jadi kita sudah pernah belajar tentang toharoh ya Bu ya, tentang bersuci. Masih ingat nggak tuh cara tayamum? Pernah kan praktik? Ya, wudu pernah belajar teori nih, tapi saya belum lihat nih wudunya satu-satu. Kalau tayamum kan udah lihat. Kalau wudu saya belum lihat wudunya ibu satu-satu, tapi saya yakin udah bisa. Mau dipraktekin di sini harus pakai air. Pokoknya ibu kalau wudu, intinya kan ibu udah tahu tuh ya. Waktu itu kan udah belajar tuh, yang mana yang termasuk sunnah, yang mana yang termasuk atau wajibnya yang mana. Kalau wajib kan cuma dikit, apa aja? Niat membasuh muka. Jadi niat itu ketika ibu mau membasuh muka atau pas basuh mukanya air udah apa namanya? Udah di tangan, udah ditudungi ditadangin buat mau membasuh muka, boleh tuh mulai dari situ. Karena niat itu mulainya ketika ibu pelaksanaan di awal. Ya. Sama kayak tayamum, ibu boleh niatnya pas lagi ngambil buat usapan pertama tuh buat muka, atau boleh ketika udah di muka. Yang penting pas udah mulai. Jadi jangan misalnya ibu niat dulu baru ini ya. Jadi niatnya dalam hati sambil ibu ngambil, atau sambil boleh di muka, atau tadi sambil ngambil air nih, kan ibu udah mulai mau basuhan, atau pas membasuh. Jadi udah niat basuh muka. Terus kalau sunahnya kemarin banyak tuh kan sunahnya, ini perlu dibahas lagi nggak? Satu-satu udah lewat. Kalau bisa mah langsung praktik nanti. Yang penting nyalain airnya jangan terlalu gede. Kalau bisa airnya sekelingking aja nih. Kan ada yang nyalain airnya itu sunnahnya ya Bu ya. Jadi kalau boros isyraf dalam wudu nggak boleh, justru itu haram, dilarang sama Rasulullah. Ibu nyalain keran paling gede, nggak boleh. Jadi cukup nih apa namanya nih, kalau ibarat air tuh sekelingking tuh semana tuh, jangan banyak-banyak karena kita harus hemat air. Itu afdolnya sedikit tapi cukup gitu, tidak berlebihan. Jadi jangan apa namanya, jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar kan yang ada ibu lagi gue suka itu kebuangnya banyak kan. Mending kalau orang dulu mah pakai ember tuh, embernya dibolongin tuh, bolongannya paling sekelingking. Ya itu orang dulu pinter tuh Bu, bolongannya udah gede itu, ya kan? Itu saya dulu masih zaman
itu. Jadi ajaran ulama dulu itu. Jadi nggak ada keran, dibolongin paling bolongnya sekelingking. Nah, karena apa? Itu nggak boleh boros. Kalau kita kan keran nggak sekelingking. Ada yang sampai iya bener banget, udah mah cepet lagi ngalirnya. Namanya listrik. Ya, jadi kayak orang dulu tuh, sekelingking. Kalau punya ember, boleh tuh dibolongin sekelingking. Atau nggak usah pakai ember, pakai keran, tapi kerannya jangan terlalu besar. Ini kita udah ya setengah atau sepertiga juga kayaknya udah bisa sih. Udah, yang penting dia ngalir kan. Kalau selidi ya lama juga. Sekelingking nih, ya. Jadi kita lanjut. Kita sudah belajar toharoh. Sebenarnya mandi juga sudah kita lewati, tapi mungkin lupa. Kalau masa saya praktekin mandi di sini. Nanti kapan-kapan lah kita wudu, kalau bisa kapan-kapan sholat bareng wudunya sambil dipraktekin. Atau ibu lihat YouTube. Kalau mau akurat, lihatnya di channel NU Online. NU Online itu banyak ulamanya, ulama pakarnya banyak, dan dia merujuknya juga kepada kitab-kitab yang ibaratnya pendapat yang paling kuat, ya Bu ya. Kalau mau lihat praktiknya tuh, kan kalau di sini kita bobo air, ini kan repot. Jadi kita belajar, kalau kemarin toharohnya, sekarang ibu belajar lebih dalam lagi. Asrori tohar, rahasia-rahasia toharoh. Jadi, Neng, kenapa sih kita pipis? Maaf, itu membatalkan wudu, ya nggak Bu? Neng, kenapa sih kita habis habis hubungan suami istri, lalu kita mandikan yang hubungan di situ? Kenapa harus mandi? Itu ada rahasianya. Jadi sebenarnya kalau dalam Al-Quran, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, dalam surat Al-Maidah ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ma yuridullahu, sesungguhnya Allah menghendaki. Jadi Allah menghendaki, liyaj'ala alaikum, ma yuridullah, Allah tidak menghendaki, liyaj'ala alaikum min haraj, untuk menjadikan bagi kamu itu kesulitan. Bu, jadi ibu habis hubungan suami istri lalu disuruh mandi besar. Sebenarnya Allah nggak menghendaki haraj, tadi sulit. Kalau dipikir-pikir secara akal ibu ya, secara akal sulit nggak? Kita lagi kentut-kentut, sholat, kentut lagi, suruh wudu lagi, kentut lagi, suruh wudu lagi. Kalau dipikir pakai akal doang, sulit kan? Kalau dipikir pakai akal doang. Kalau ibu kan ini udah tunduk, takwa, ya nggak sulit. Kalau udah takwa mah nggak sulit. Namanya kentut batal wudu, ya wudu lagi. Kalau bagi kita misalnya ibu yang biasa, maksudnya udah tahu dari kecil begitu, udah dibiasakan, nggak berat. Tapi kalau bagi orang yang baru masuk Islam, kira-kira gimana? Berat nggak? Berat. Gimana? Sebenarnya Allah nggak menghendaki sulit sebenarnya. Tapi apa? Walaki yuridu liyutahhirukum. Tetapi Allah ingin liyutahhirukum, mensucikan kalian atau mensucikan kamu. Bu, ada syariat wudu, ada syariat mandi, itu hakikatnya Allah itu suka yang bersih. Jadi Allah pengen kita bersih, terhindar dari berbagai penyakit, terhindar dari berbagai virus. Coba kalau ibu belajar dulu, misalnya najis itu ada 3. Ada najis mukhaffafah yang ringan, ya Bu ya. Ada yang najis ringan itu contohnya ibu punya anak bayi laki-laki, mintong masih laki-laki, masih kecil tapi udah lewat 2 tahun. Kalau yang mukhaffafah justru bukan lewat 2 tahun, kurang dari
2 tahun tapi dia masih ASI. Jadi najis yang ringan itu namanya najis mukhaffafah, air kencing bayi laki-laki yang di bawah umur 2 tahun tapi dia makannya masih ASI. Neng, tapi kan kalau 2 tahun mah biasanya udah pada makan nasi. Berarti bukan mukhaffafah nanti masuknya, kecuali dia masih ASI. Biasanya 6 bulan ya Bu ya. Nah, tapi kan ada juga yang 2 tahun dia masih ASI kan, nggak makan apa-apa, mungkin masih ada di zaman sekarang. Nah itu berarti ntar pipisnya najisnya najis mukhaffafah, bayi laki-laki yang masih kecil, tuh, yang masih ASI murni. Ketika dia pipis kena baju ibu, cara nyucinya cuman dipercikin air saja, Bu, cuman dipercikin air saja, udah dia masuknya suci. Itu kalau najis yang ringan, ya Bu ya. Nah itu juga ada rahasianya. Kenapa itu najisnya ringan? Kok ada najis sedang, ada najis yang berat? Karena Allah pengen kita sehat. Jadi kalau anak bayi laki-laki itu beda dengan perempuan. Laki-laki apalagi dia masih ASI, itu pipisnya kenanya najisnya ringan. Jadi ketika kita percikin air, nggak usah dicuci, dialirin air, cuma dipercikin doang begini-begini. Ini saya kena pipis bayi saya misalnya laki-laki masih ASI, ibu nggak usah ganti baju mau sholat, tinggal ibu ngambil air, cipratin, udah bersih, boleh pakai buat sholat. Nanti itu ada ininya, oh ternyata dia nanti bakterinya lebih sedikit dibanding dengan najis yang mutawasitoh tadi, Bu. Kalau ringan kan mukhaffafah, tuh tadi ringan, cuma dipercikin air. Ada yang mutawasitoh. Mutawasitoh itu sedang. Pipis bayi perempuan tuh udah masuknya sedang. Cara nyucinya gimana? Harus dialiri dengan air. Terus Neng pakai sabun nggak? Nggak pakai sabun juga nggak apa-apa. Yang penting dikucurin. Dia airnya ngalir. Nah, bersih. Ibu nyuci baju yang kena pipis bayi atau pipis ibu. Pipis ibu juga udah masuk sama tuh najis mutawasitoh, nggak pakai sabun misalnya. Cuman di ini doang. Kalau bayi perempuan sih nggak begitu bau ya. Kalau ibu nggak pakai sabun, bojengkol nih. Nah, sedangkan cara membersihkan najis itu harus tadi airnya itu yang terlihat Bu maksudnya. Kalau misalnya tadi pipis nenek-nenek misalnya kena baju, itu kan terlihat tuh. Kalau bajunya agak terang-terang gitu ya atau putih kan kuning gitu kelihatan kan najisnya. Itu kita hilangin dulu dengan dikucek biasanya. Warnanya dihilangin dulu tuh airnya, zatnya. Atau zat pipisnya dihilangin dulu. Kalau misalnya tai kucing, ibaratnya tai kucingnya dibuang dulu tai kucingnya. Habis itu baru dicuci tuh, ngilangin bau sama warnanya ya. Jadi ngilangin zatnya, ngilangin baunya, ngilangin warnanya, baru itu dinamakan suci. Kalau misalnya tadi pipisnya hanya cukup dialirin air aja kan, kalau mutawasitoh cukup dialirin air saja, sudah tidak tercium bau pipis, berarti sudah bersih, suci. Kecuali udah berkali-kali Neng dicuci pakai sabun tapi masih ada aja bau amis misalnya. Ya, Ibu udah ada nggak yang kayak gitu Bu? Misalnya baunya pekat banget gitu, udah berkali-kali pakai dicuci, ya nggak apa-apa, berarti dia udah bersih karena Ibu udah yakin tadi, udah berkali-kali karena sulit maka mendapatkan rukhsah. Tapi kalau Ibu bisa menghilangkan baunya, warnanya, dan zatnya, maka hilangkanlah itu yang 3 tadi. Ya Bu ya. Kalau seandainya udah sulit banget, nggak bisa banget misalnya, kok masih ada bekas-bekasnya. Kalau pipis sih biasanya nggak apa yang najis yang susah dihilangkan bau-baunya itu kira-kira. Belum pernah ya? Hilang ya pakai sabun ya? Alhamdulillah berarti hilang mah.
Kalau misalnya sulit seandainya ada ya Bu ya. Nah, itu kalau yang mutawasito, yang sedang. Kalau yang berat, contohnya, karena yang berat ini kenapa dia dibilang berat? Karena bakterinya lebih berat. Itu kalau misalnya diteliti di laboratorium, makanya ini luar biasa Rasulullah Bu, bisa mengkategorikan najis yang ringan, oh begini cucinya, yang sedang begini, oh yang berat. Kalau yang berat dia harus 7 kali basuhan air, dan salah satunya harus menggunakan tanah. Bisa nggak Ibu? Udah pernah belum? Contohnya najis dijilat anjing, atau bahkan ada ulama yang berpendapat bukan hanya dijilat anjing, kena kotoran anjing pun harus tadi maksudnya najis mugolazo, atau kena keringat anjing pun harus dicuci 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Bagaimana caranya nih Neng? Kalau tadi kan yang najis mutawasito Ibu udah sering hadapi lah, cuci aja udah bersih ya. Nah ini caranya, Ibu kalau ada air keran, misalnya Ibu dijilat anjing tangannya, ada air keran, Ibu cuci tuh, basuh sampai misalnya 6 kali basuhan. Yang ke-7 kalinya pakai tanah Bu, banyak kan tanah, pasir bisa masuk, atau tanah apa sih, tanah merah, yang penting jangan tanah yang ada teh kucingnya. Iya, tanah apa kayak itu, tanah pokoknya tanah yang bersih lah. Ibu campurin aja tuh di gayung atau di ember, lalu dibilasin tuh situ. Basuhan ke-7 atau basuhan keberapa, yang penting 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan tanah. Lalu gini Bu, masalahnya ini kan zamannya kontemporer. Misalnya nggak ada tanah, gimana? Boleh nggak pakai sabun? Ya nggak? Boleh nggak pakai sabun? Sedangkan itu najis mugolazo. Kalau kata Rasulullah, najis mugolazo kan harus pakai 7 kali siraman air, salah satunya dengan tanah. Mungkin di zaman Rasul nggak ada sabun. Kalau sekarang ada sabun gimana? Nah nanti ketika Ibu baca kitab nih, ada Jalaluddin Al-Mahalli, ada Imam Nawawi, ada imam-imam yang lain, itu berbeda pendapat. Jadi ada kalau yang secara Al-Adhar itu lebih kuat, dia nggak bisa pakai diganti dengan sabun, harus dengan tanah. Kalau tanahnya ada, kalau selagi masih ada tanah, pakai tanah walaupun ada sabun. Jadi ada sabun, ada tanah, Ibu pilih pakai tanah. Kecuali nanti masih nggak betah Neng, nanti terakhir mau dipakai sabun, silahkan. Jadi yang paling penting ada tanah. Mama misalnya lagi di jalan makan di mana, tiba-tiba anjing orang nempel kita gitu, atau misalnya dia jilat kan. Nah udah, itu ada keran, dibasuh sampai 6 kali, basuhan ke-7 pakai tanah. Atau yang penting tadi nggak harus basuhan ke-7 ya Bu, intinya 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Kalau ada sabun, kalau menurut pendapat yang Al-Azhar yang kuat, pilih tanah. Ibu boleh campurin tuh tanah ini, misalnya gayung, air, campur tanah di situ, diaduk-aduk, basuh. Coba disiram ke tangan Ibu tuh, yang tadi dijilat. Gampang kan? Ibu kan tadinya mungkin nggak bayang gimana caranya cuci pakai tanah ya. Apakah pakai tayamum? Apakah beda sama tayamum? Ya kalau itu maksudnya cuci pakai tanah itu, Ibu tanah boleh dicampur dengan air, dibilasin ke sini, atau digusuk-gusuk boleh, nggak digusuk-gusuk pun langsung diguyur aja boleh. Udah nggak usah diguyur lagi, nggak apa-apa, karena udah 7 kali tadi dan udah dengan tanah. Tapi Neng kayaknya nggak enak nih, masih ada
tanahnya, guyur lagi lah, ya udah nggak apa-apa, yang penting udah hilang gitu najisnya. Kenapa kok mesti begitu? Karena ini Rasulullah tahu nih bahwa bakteri yang ada di air liurnya anjing dengan babi itu harus bisa dihilangkan dengan tanah tadi. Jadi bakterinya hilang kalau ada basuhan tanah itu. Nah, itu kita bukan dokter, saya juga bukan dokter. Nanti lebih penelitian lebih lanjutnya sama dokter ya, Bu. Jadi intinya itu. Jadi ada faktor kesehatan di sini, kemaslahatan untuk manusia. Jadi seandainya ibu tangannya habis jilat anjing, ketika ibu makan tapi udah dibasuh yang kayak tadi, itu udah steril gitu. Khawatir kalau tidak dibasuhnya seperti tadi, hanya cuci tangan doang sekali lagi, ibu makan, itu bakteri masuk tuh. Nah, kenapa Rasulullah bahas anjing dan babi? Memang di masa Rasulullah juga ada anjing dan babi itu hidup dalam keseharian kita, tapi cara membersihkannya beda gitu, ya Bu ya. Ya. Tadi kalau pendapat yang kuat, kalau pendapat yang zohir atau pendapat yang az-zohir justru boleh dengan sabun, Bu. Jadi nggak harus pakai tanah, tapi tetap 7 kali basuhan, 7 kali siraman pakai sabun. Salah satunya pakai sabun tadi, atau 7-7-nya misalnya mau pakai sabunnya habis-habis dan dulu. Misalnya itu kalau pendapat yang zohir. Tapi kalau Neng, kita harus pilih pendapat yang mana, gitu kan? Kalau pendapat yang paling kuat, pilih kalau ada tanah dulu, tanah nih. Kecuali ibu lagi di pesawat, nggak ada tanah, Bu. Lagi di pesawat, sebelahan sama orang Cina misalnya. Orang Cinanya punya anjing, boleh nggak tuh? Nggak boleh ya pesawat. Di pesawat nggak boleh bawa anjing ya, Bu ya. Seandainya, ibu seandainya aja misalnya nanti ini pesawatnya lagi landing, ada peliharaan anjing masuk misalnya, nggak ada tanah, tapi kan di pesawat ada sabun, ya. Nah, ibu basuh 7 kali, cuci tangan misalnya pakai salah satunya pakai sabun, silakan. Jadi pilih yang tidak menyulitkan ibu, tapi juga tidak terlalu memudahkan. Maksudnya sesuai keadaan. Kalau menurut Kiai Mustafa Bisri, boleh saja, karena ini sudah zamannya kontemporer. Mungkin dulu Rasulullah tidak ada sabun, boleh saja menggunakan sabun. Yang penting tetap 7 kali cucian tadi, basuhan. Tapi kalau misalnya ibu di depan rumah lagi ada tanah, pakai dulu lah tanah, ya Bu ya. Masih banyak tanah kan? Masih banyak, apalagi di kampung sini. Banyak, kita nggak kekurangan tanah. Jam berapa nih? Dikit lagi dah. Ini mah sekarang sampai jam 5 kurang seperempat aja ya. Karena ibu mah asalnya masuknya juga cepat, 5 menit lagi. Ini baru najis doang. Belum yang lain, gak apa-apa, nanti lanjut lagi ya Bu. Jadi ibu kan punya ilmu loh. Iya, punya ilmu cara menghilangkannya, ya. Jadi yang mughaladzah jangan ibu misalnya, Bu, yang dijilat tangan, ibu balasnya soalnya pakai, jangan, ininya aja yang dijilatnya di mana. Nanti mentang-mentang 7 kali basuhan, nanti 7 kali. Jangan, ini harus paham. Jadi yang dijilatnya tangan, yang dicuci juga tangan, yang dicuci pakai tanahnya juga tangan. Tapi tangannya sebelah mana dulu? Yang sebelah kena jilatan. Kalau misalnya jilatan sekira segini, ibu lebarin lah dikit. Karena khawatir kalau nggak dilebarin, lepas malah kurang. Ya, paham lah ibu kalau masalah lepas. Itu baru najis. Belum perkara hadas, Bu. Jadi tohar
Yang pertama tingkatannya takhiruz zahiri anil ahdasi wa anil akhbasi wal fadlat. Yaitu yang pertama membersihkan zahir, Bu. Itu tadi tuh najis dibersihin zahirnya, ya. Tadi cara membersihkannya. Anil ahdas, beda lagi dengan hadas, Bu. Najis itu beda dengan hadas. Apa bedanya nih? Kalau hadas itu perkara maknawi yang ada di dalam jasad kita. Kalau ibu akan najis, misalnya apa tadi? Kotoran kucing, ya kan? Itu kan ibu bersihin dulu kan, nggak harus mandi kan, nggak harus misalnya wudu kan. Nah itu bersihin najisnya, ya berarti dengan air tadi, air mengalir. Kalau ini hadas, hadas itu perkara maknawi yang ada di dalam jasad, tidak terlihat. Makanya ketika ibu berhubungan, ini saya bukannya ngajarin jorok, makanya ini kalau nggak dibahas nggak tahu gitu, biar tahu. Ini ibu suami istri, nenek-nenek makan neneknya juga masih kan? Masih kan? Masih makan nggak? Masih ada yang makan nggak? Mama mau bawa masih kali, masih masa saya nih ya, masih udah tua itu. Iya, masa yang udah pada suaminya, masih. Itu bukan sesuatu aib, tapi memang itu normal, Bu. Bukan aib, itu normal. Jadi misalnya hubungan suami istri, itu kan nggak kelihatan najisnya, tapi kita namanya berhadas. Hadas itu sesuatu yang datang baru. Maksudnya apa? Perkara maknawi yang ada di dalam jasad kita, Bu. Makanya itu kan tersimpan makna, bukan hanya sekedar kenapa mayat dimasukin ke lamin, tapi yang mandinya harus seluruh tubuh. Itu ada maknanya. Ibu mandi seluruh tubuh itu atas dasar taat kepada Allah, dan itu ada di dalam jasad nanti maknanya. Bu, ibu hubungan di kelamin, tapi nanti maknanya ke seluruh tubuh. Coba ibu rasain. Ini saya juga pernah rasain kan. Kalau saya belum pernah rasain, saya nggak boleh ngomong. Saya belum rasain. Bu, kalau ibu rasain, itu kalau misalnya ibu hubungan suami istri yang ngerasain kelamin doang apa semua kita jalanin? Semua kan? Ya wajar dong, secara makna kita harus mandi. Ya jadi hadas itu nggak kelihatan, tapi dia perkara maknawi yang ada di dalam jasad kita. Terus gimana nih kalau misalnya habis hubungan nggak mandi dulu langsung sholat? Makanya nggak sah, karena harus dihilangkan hadasnya. Menghilangkan hadas, kalau hadasnya kecil, pipis, tadi dengan wudu. Kalau menghilangkan najisnya dengan cebok. Jadi najisnya dihilangkan, tapi tetap ibu hadasnya dengan wudu. Nah kalau kecil, kalau besar hadasnya dengan mandi. Paham ya? Jadi hadas itu beda dengan najis. Kalau najis zahir, kalau hadas perkara maknawi yang ada di dalam tubuh. Kalau ibu pipis nggak hanya cebok doang, nggak hanya menghilangkan najis doang. Makanya menghilangkan najis itu syarat atau bagian dari untuk berhadas. Salah satu untuk berhadas syaratnya harus menghilangkan najis. Itu baru segitu, udah selesai kan ini. Udah panjang lebar ini, ya udah besok lagi. Ini satu tingkatan dulu. Jadi tingkatan pertama itu membersihkan zohirnya dulu. Ya, ibu belajar itu dulu zohirnya. Terus anil akhbas dari kotoran, wal fadlayat dari ampas atau sisa daging. Nah, itu dulu tuh. Satu martabat aja 1 minggu. Jadi nanti apa bedanya hadas dengan najis? Ini masih ada bahasannya. Kalau hadas bu, kata najis nanti bedanya di
Hah? Menghilangkan najis ada niatnya nggak? Ibu angkat tai kucing, niat dulu nggak? Niat saya membersihkan tai kucing karena Allah Ta'ala. Oke, niat nggak? Kalau najis membersihnya nggak pakai niat. Kalau hadas bersihinnya kan wudu kalau kecil. Kalau besar mandi wajib pakai niat. Itu bedanya. Pertama, Bu, jadi kalau bersihkan kucing niat dulu nggak? Enggak kan? Iya enggak. Yang kedua, kalau bedanya di air, gini. Ini tanggung Bu, kalau saya tanggung dikit lagi. Yang kedua bedanya di air. Masalahnya kalau fikih itu harus jelas. Kalau nggak jelas, nanti semaunya. Kalau semaunya benar nggak apa-apa. Kalau semaunya salah-salah, nanti pengaruh ke ibadah, pengaruh ke kesehatan. Ya Bu. Jadi air. Bedanya di air. Kalau syarat menghilangkan air itu, kalau untuk hadas, salah satu syarat untuk menghilangkan hadas itu dengan air. Tadi Ibu wudu pakai air, mandi pakai air. Tapi kalau najis tidak perlu pakai air. Paham nggak? Emang cebok nggak perlu pakai air nih? Hah? Bisa pakai tisu, bisa pakai batu, bisa pakai benda yang kasar tapi bukan makanan, bukan yang seperti misalnya makanan kue apa tuh? Kue cokro, boleh. Ya, jadi najis bisa diganti membersihkan najis tidak harus dengan air. Tadi Ibu membersihkan pipis, misalnya kencing kan, apa tadi? Pakai tisu boleh. Nih kayaknya nggak enak banget. Enak nggak enak itu hanya perasaan. Tapi boleh intinya, secara hukum boleh. Enak nggak enak itu cuma perasaan, bukan secara hukum. Bu, Ibu cebok pakai tisu. Itu nggak sah nih, bukan nggak sah, tetap sah. Enak nggak enak itu hanya perasaan. Ibu cebok pakai batu, pakai batu ceboknya, istinjanya. Bisa nggak? Bisa. Kan pernah diajarin. Batunya kalau mau satu ada 3 sisi. Kalau misalnya hanya satu sisi, berarti usahakan 3 batu. Sama tisu juga. Jadi jangan belepotan. Itu akhirnya jauh. Udah selesai, goreng 1, ambil buang, ambil goreng 2, buang, ambil lagi goreng 3, udah sah, bersih. Jadi kalau menghilangkan najis tidak harus menggunakan air. Atau nih, jangan pakai tisu deh, jangan pakai tisu, jangan pakai batu deh, terlalu ekstrim. Sekarang tuh udah zaman. Kalau Rasulullah itu masih zaman. Sekarang pakainya tisu, nih gimana tisu? Ya udah. Kita kiaskan dengan batu, Bu. Berarti 3 kali goreng tuh, Bu. Kalau batu itu kan syaratnya harus bersih, tisunya juga berarti harus bersih. Batunya nggak boleh basah, berarti tisunya juga kering. Tisu kering dulu, Ibu nggak betah pakai tisu kering, terakhir baru tisu basah silakan. Tapi jangan pakai tisu basah dulu. Yang ada melebar, tahu melebar? Kemana-mana pakai yang kering dulu. Habis yang kering boleh baru disempurnain dengan tisu basah itu kalau secara hukum boleh. Secara perasaan, makanya jangan pakai perasaan wow. Tergantung kebutuhan, tergantung kondisi. Kalau di pesawat misalnya nggak ada air, mau bela-belain pakai air, gimana? Nema tidak? Udah, pokoknya dilanjutin lagi. Gak sabar, gak boleh Bu. Nema tidak, dikit lagi. Menghilangkan najis, dia
Misalnya kalau di apa tuh, misalnya ibu kena tai burung lah, ibu lagi sholat pas lagi begini tai burung kesini, ibu nggak harus cuci tangan kan? Bisa nggak menghilangkan najis dari pakai tisu? Bisa kan? Pakai tisu kering dulu tuh, kering dulu dielap, nanti misalnya terakhir baru boleh pakai tisu basah. Udah hilang kan najisnya, nggak harus pakai air. Tapi itu yang kelihatan mesti hilang. Kalau ibu pakai tisu udah, tapi yang kelihatannya masih kelihatan berarti najisnya belum hilang. Jadi najis itu harus hilang zatnya. Ya Bu ya, ibu bersih pakai tisu, tapi bukannya bersih malah kok ada coklat-coklatnya gitu kan? Nah berarti kan zatnya belum hilang, berarti najisnya juga belum hilang. Oh berarti kalau misalnya pakai tisu doang, misalnya nggak hilang-hilang kan tisunya lebih banyak, silakan. Kalau pakai air sekali langsung hilang, pakai air aja kalau ada air. Yang terakhir, dan tadi kalau najis itu kan harus hilang zatnya. Tapi kalau hadas cukup membasuh anggota badan. Jadi gini Bu, kan hadas nggak kelihatan kan? Hadas kecil, hadas besar ibu habis junub nggak kelihatan kan? Yang penting ibu udah basuh gitu. Ya Bu ya. Ada pun misalnya ibu berhubungan sama suami istri, suaminya terlalu ganas, sampai Bu meninggalkan bekas. Misalnya ibu mandi nggak ini nih, bukan siapa namanya, ada bekasnya, misalnya bekas suami apa, gimana? Itu harus hilang. Contohnya misalnya gini, jadi itu misalnya punya suami itu terlalu ganas, jadi ibu ada yang luka misalnya. Nah, ibu udah mandi lukanya nggak hilang-hilang, itu nggak apa-apa karena hadasnya yang penting dimandiin dibasuh. Atau wudhunya kalau misalnya ada kecil wudhu gitu. Bu, yang keempat terakhir, hadas bisa digantikan dengan tayamum. Bu, jadi wudhu hadas kecil bisa diganti dengan tayamum. Mandi besar kalau lagi sakit bisa digantikan dengan tayamum.